Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bersyukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang diberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat berjumpa di pertemuan ke-6 ini, masih dalam membahas budidaya ikan hias. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, kemarin saya sudah mengasih 2 tugas. Tugas pertama itu tugas tulisan, terus yang kedua tugas audio, dalam artian penyebutan beberapa bahasa Latin dari jenis-jenis ikan yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-5 kemarin. Anak-anakku sekalian, setelah saya mengevaluasi tugasnya, alhamdulillah kelas 91 sudah dikatakan 90% sudah mengumpulkan. 92 masih dalam keadaan tidur, masih hanya 1, 2, 3 orang aja yang mengumpulkan. 93, 94 begitupun dengan masih sama, masih dalam tidurnya. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan tugas hari ini, karena tugas prakarya insyaallah kita minggu depan baru ada tugas praktek lagi. Jadi untuk hari ini cukup untuk tugas tulisan aja. Setelah itu nanti tugas prakteknya insyaallah minggu depan. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Yang pertama ditulis adalah B. Sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan hias. Saya ulangi, sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan hias. Setelah itu ditulis secara keseluruhan pengertian tentang sarana dan peralatan budidaya ikan hias. Selanjutnya satu bahan, bahan. Setelah kedua, benih benih. Pengertian benih adalah anakan ikan dari mulai menetes sampai ukuran tertentu. Ikan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya berikutnya pada fase pembesaran, biasanya melalui pemeliharaan. Di ukuran benih yang digunakan berumur 7 hari. Dipilih benih yang sehat, yang memiliki kemampuan berenang dengan pas gesit dan lincah. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian nantinya menjadi pengusaha ternak ikan hias atau mempunyai tambak ikan, keberhasilan tambak atau benih ikan tergantung dari benih ikannya. Ketika kita betul-betul pintar memilih benih ikan yang akan dituangkan dalam wadah atau akuarium atau empang kolam ikan, itu tergantung dari benihnya. Karena kebanyakan yang gagal dalam pemeliharaan ikan itu dari awal benihnya atau pemilihan benihnya tidak pas. Berumur 7 hari di 7 hari dipilih benih yang sehat, yang gesit sehingga pada saat dia di wadah yang lebih besar lagi bisa menyesuaikan pada tempatnya. Yang kedua air Yang kedua air. Air di sini ini juga penting sekali dalam pertumbuhan ikan. Air mempunyai peranan penting dalam kegiatan budidaya. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengolahan kualitas air merupakan cara mengendalikan kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran
harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang dapat memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, ya, plankton, sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, selintas, dan kecerahan, ya, kisaran pH 6 sampai 8. pH sampai 6 sampai 8. Suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Selintas 0,5 ppt air tawar, 6 sampai 29 ppt air payu, dan 30 sampai 35 ppt air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Jadi anakku sekalian, air ini adalah salah satu peran penting dalam pertumbuhan ikan, ya, karena seperti biasanya atau seperti selalu kita lihat, ikan tanpa air, ya, kayak kita pasti di dalam kubur, ya, mati dalam artiannya, ya, karena dia oksigen pertamanya ada di dalam air. Terus yang selanjutnya C, pakan, ya. Pakan ini menyesuaikan dalam pertumbuhan cepat atau lambatnya ikan, ya, sehat atau tidak sehatnya ikan pada saat kita pemeliharaan. Jadi pada saat kita mengelola ikan, ya, ikan itu harus betul-betul atau rutin sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Misalnya masih usia 1 sampai 1 bulan, ya. 1 sampai 1 bulan artinya pada saat itu tanggal 1 kita kita simpan ikan itu dari benihnya. Pada usia 1 bulan kita memilih pakannya, ya, sesuai dengan besar dan kecilnya pakan tersebut, ya, besar kecil pakan tersebut, sehingga pencernaan ikan pada saat dia makan pakan sesuai dengan yang ada pada tubuhnya, ya, sesuai dengan besar dari tubuhnya. Pakan merupakan sumber energi nutrisi untuk pertumbuhan ikan. Pakan yang dapat diberikan berupa pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah organisme yang berisi dari alam. Pakan alami yang digunakan untuk pakan ikan hias dan benih yang plankton, yakni organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan. Plankton bersifat nabati disebut zooplankton, dan plankton yang bersifat nabati yang bersifat hewani disebut zooplankton. Contoh fitoplankton yang sudah dibudidayakan adalah Euglena, ya. Jadi ini adalah nama-nama dari jenis-jenis pakan, baik dari pakan buatan maupun pakan alami. Anak-anakku sekalian, saya ada sebuah pengalaman pada saat saya memelihara ikan lele di salah satu kolam di Formen. Pengalaman pertama, pada saat benih itu yang saya beli dari Sepaku, saya sekitar beli itu ada 300 ekor. Saya simpan di wadah yang baru atau kolam yang baru, karena kita baru pertama, ternyata kolam yang ingin kita buat harus sesuai dengan ikan apa yang kita simpan di kolam tersebut, ya, karena ada ikan yang suka kedalaman, ada suka ikan yang setengah-setengah. Dan jenis ikan lele ketika kalian mau ternak ikan lele itu ndak usah terlalu dalam, ya, setidaknya di atas lutut, ya, kedalaman kolamnya setinggi dari betis laki-laki dewasa,
ya, setinggi betis laki-laki dewasa. Terus untuk ikan lele lebar terserah 2x1, 2x3, 4x8, terserah kalian, atau menyesuaikan lokasi yang ingin kalian buat dalam bentuk kolam. Ikan lele itu jenisnya itu satu, dalam hal ini dia juga kanibal, ya, kanibal dalam artian memakan saudara-saudaranya sendiri atau teman-temannya sendiri yang sudah merasa temannya lemah, ya, dia bisa menyerang dan memakannya dalam keadaan lapar. Ikan lele ini prinsipnya walaupun dia sudah kekenyangan tetap dia makan, dalam artian dia sampai mati pada saat dia kekenyangan, ya. Artinya lele ini betul-betul kita jaga dalam bentuk pakannya, ya, karena pakan itu sangat penting dalam pengembangan biakan dalam ikan, ya. Berbeda dengan ikan hias. Kalau ikan hias itu tidak terlalu berperan dalam pakannya, karena kalau ikan hias semakin kita sering mengasih ikan sering kita kasih pakan ikannya, malah yang pertama jadi keruh airnya, terus kedua ikannya ngembang, bahkan ada sampai mati dalam ikan, misalnya ikan badut, ya. Jadi betul-betul harus sesuaikan. Selanjutnya ini ditulis juga pakan alami akan tumbuh pada, jadi ini ditulis semua, ya, ditulis semua secara keseluruhan. Terus yang terakhir obat-obatan, ya, obat-obatan. Proses pemeliharaan sangat menggunakan munculnya penyakit ikan. Hal itu dapat dihindari dengan mengendalikan kualitas air agar tetap terjamin. Jenis obat-obatan yang sering digunakan yaitu melihat blue, mencegah jamur, Clium permagnat, mencegah jamur, Melasgram, mencegah parasit golongan protozoa. Jadi gini, penyakit ikan terkadang kalau ikan lele, ini saya contohkan ikan lele. Ikan lele itu kadang di atas kepalanya itu ada bintik-bintik putih, ya. Itu yang menjadi dalam bentuk jamur. Kalau ikan hias itu tergantung dari jenis airnya. Pertama, ketika misalnya dia oksigennya tidak berjalan normal, ya, oksigennya itu pertama, terjadinya adanya sebuah penyakit. Terus yang kedua, sehingga oksigennya tidak sesuai dengan pada penjernihan airnya, maka kadar airnya semakin tinggi, ya, tidak sesuai yang sudah dijelaskan tadi 5 sampai 35 derajat Celcius, ya. Artinya di sini kadar airnya harus sesuai dengan jenis ikan apa yang kita pelihara. Jadi anak-anakku sekalian, untuk obat-obatan ini kapan kita kasih obat? Yang pertama ada beberapa obat penjernihan air, ya. Obat penjernihan air ini agar airnya atau kualitas airnya tetap terjaga. Dalam hal ini tentu ada takaran-takaran sesuai berapa liter yang ada di akuarium itu, ya, atau yang ada di kolam kalian dalam pemeliharaan ikan. Dan ada beberapa jenis obatan tentang agar jamurnya tidak ada, dalam artian ikannya selalu dalam keadaan sehat. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini sampai di sini aja. Jadi saya akan menandai yang mana yang ditulis. Jadi yang pertama ditulis tadi ini saya akan menandai. Menulis secara keseluruhan ini. Terus yang kedua, ya, melanjutkan tulisannya tadi ini.
Jadi ketika seperti ini ndak usah disingkat ya, ndak usah disingkat. Selanjutnya pakan juga secara keseluruhan. Oke. Selanjutnya terakhir obat-obatan ya, terakhir obat-obatan ya. Oke. Digambar ndak usah digambar ya. Jadi anakku sekalian yang kelas 9 untuk materi prakarya sudah materi ke-6. Insya Allah kita ulangan UAS-nya itu sekitar bulan 4 ya, pertengahan bulan 4 ya anak-anakku sekalian. Yang belum mengumpulkan tugasnya selama ini silakan, karena nanti kita data, jadi datanya sudah kita pegang semua per wali kelas. Nanti kita akan ke rumahnya sendiri untuk menagih tugasnya. Jadi hati-hati, setelah itu kita panggil ke sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.